Shalom saudara, pernahkah saudara bertanya, mengapa kita perlu mengerti bahkan percaya akan rapture? Di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pentingnya rapture bagi iman insan Pentakosta. Rapture atau pengangkatan orang percaya adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus turun menjemput orang-orang percaya dan membawa mereka ke surga seperti difirmankan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Iman insan Pentakosta sendiri diakhiri dengan sebuah pengharapan bahwa Yesus yang datang sekitar 2000 tahun yang lalu akan datang kembali menjemput gerejanya di awan-awan dengan segala kemuliaannya. Pemahaman dan penantian akan janji inilah yang menguatkan kita bahwa ada akhir yang indah bagi setiap orang percaya yang mempertahankan imannya seperti yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 36-38. Kita tidak tahu pasti kapan waktu kedatangan Kristus, tetapi berikut tanda-tanda yang mendahuluinya. Yang pertama, Matius 24 ayat 10-12 mengatakan bahwa akan semakin banyak kedurhakaan di antara orang Kristen, semakin banyak dosa dan kasih orang akan semakin dingin. Yang kedua, Yehezkiel 37 ayat 14 menubuatkan kebangkitan bangsa Israel secara fisik. Dan yang ketiga, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan hidup seperti di zaman Nuh, yaitu kawin mengawinkan, hidup dalam pesta pora, dan tidak takut akan Allah, seperti ada tertulis di Matius 24 ayat 37-39. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia berbunyi, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia, dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Sejalan dengan ini, Sinode GBI memegang pemahaman bahwa Yesus akan datang 2 kali. Yang pertama, untuk mengangkat orang-orang percaya yang masih hidup dan yang sudah mati, dan yang kedua, untuk datang kembali memerintah selama 1000 tahun di bumi ini. Di antara 2 kedatangan ini, akan ada masa tribulasi atau kesusahan besar yang dijelaskan melalui penglihatan Yohanes lewat 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Gereja kita percaya bahwa akan ada pengangkatan gereja Tuhan sebelum masa tribulasi ini. Beberapa hal penting yang harus kita tahu sebelum masa itu tiba adalah, yang pertama, Tuhan Yesus akan mulai menghakimi pada hari-hari terakhir, dimulai dari gerejanya sampai kepada bangsa-bangsa di dunia. Maka, pertobatan adalah respon yang diminta oleh Allah kepada kita semua. Dan yang kedua, Allah yang adil akan menuntut pertanggungjawaban dari seluruh manusia. Bagi mereka yang tidak mau percaya, murka Allah akan dicurahkan secara penuh. Sedangkan bagi umatnya yang berseru-seru kepadanya, Allah mendengarkan doa syafaat mereka. Dan yang ketiga, mereka yang bertobat dan percaya kepada Tuhan dijanjikan keselamatan dari murka Allah lewat pengangkatan orang-orang percaya atau rapture. Jangan sampai kita termasuk kelompok orang yang tidak mau bertobat, sekalipun cawan murka dan materai sudah dilepas, seperti yang disebutkan di Wahyu 9 ayat 20-21 dan pasal 16 ayat 11. Dan yang keempat, iman insan Pentakosta bukan sebuah kepercayaan yang kosong, di mana pada akhirnya adalah kehampaan dan kesia-siaan. Di dalam 5 pilar teologi Pentecost atau Fivefold Gospel, kepercayaan di mana Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua adalah penting. Ada konsekuensi atas setiap perbuatan dan tindakan yang kita ambil hari ini. Karena itu, marilah kita mengerjakan keselamatan dengan menemukan kekuatan di dalam pengharapan bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya yang setia dan hidup dalam kekudusan dari murkanya. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
kuasa menjadi anaknya. Kasih-Nya besar, ku jadi pemenang, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya besar, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Menjadi anaknya, kasih-Nya besar, ku jadi pemenang. Sekarang Engkau pencipta hidup kami Tuhan. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Engkau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, pemelihara jiwaku. Engkau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Engkau pemilik hidup kami Tuhan. Dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Segala pujian, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku.
segala pujian. Karabayanaya, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal Tuhan, yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Mari kita sembah Dia. Hinaya shakara la bayana yana, shakara la bayana ya shakara yana, shakara ya wayas, hinaya shakara yana yana. Mari kita sembah Dia, sembah Dia. Shakara yana bayana, hinaya shakara yana la 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 la. Bayana ya sakara ya la, shina ya sakara ya la. Haleluya, haleluya. Kaulah awal dan terakhir Tuhan. Shina ya sakara ya la, shina ya sana ya la la la. Terima kasih Tuhan, urapi kami di tempat ini, datanglah di tempat ini. Haleluya. Sekarang ya la, sekarang ya sekarang ya la, sekarang la bayar la ya sekarang. Ya la bayar la sekarang la. Oh, Kau layak Tuhan, Kau layak Tuhan, Kau layak ditinggikan, Kau layak dimuliakan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan seumur hidup kami. Shakara ya la ya shakara ya la. Oh, ya la 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 la, ya la 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 la. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekarang bayar ya la. Sekarang bayar ya sekarang la. Sekarang bayar ya la. Sekarang bayar ya sekarang la. Segala puji, segala hormat,
Genap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hati kami menyembahmu Tuhan. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Beri tepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Sekali lagi semuanya shalom. Semuanya shalom. Boleh lihat kanan kirinya, berikan senyuman yang termanis dan berikan tepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Mari kita kecap dan lihatlah kebaikan Tuhan pada hidup kita. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihat betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita mulai dari ini dari awal. Kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan itu. Semuanya katakan, kecaplah.
Rasakan Tetaplah rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur. Lebih keras lagi saudara-saudara. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Beri tepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Mari kita nyatakan Dia terlalu baik buat hidup kita. Engkau baik Tuhan. Di hadapan keberkahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hidupku Tuhan. Ku teringat kasih setiamu di dalam tiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari kita katakan dalam kebanggaan-Mu Tuhan. Semuanya katakan di hadapan membawa hatiku. Mari kita membawa hidup kita. Ku teringat di dalam tiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik. Boleh jempolnya diangkat ke atas. Engkau baik, teramat baik. Amin. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat
Mari kita nyatakan Kau baik. Engkau baik. Dialah yang baik buat hidup kita. Teramat baik. Engkau baik. Teramat baik. Engkau baik. Teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Teramat baik. Engkau baik Tuhan. Teramat baik. Engkau baik Tuhan. Oh, Engkau baik. Teramat baik. Yang merasakan kebaikan Tuhan, tepuk tangannya lebih dahsyat daripada ini. Kami limpah dengan ucapan syukur untuk kebaikan-kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Sampai di pagi hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk menikmati kasih-Mu Tuhan, untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami mau bawa setiap hati-hati kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Segala apapun yang mengganggu setiap kami untuk berkonsentrasi, kami mau kebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya mau menikmati Engkau Tuhan, kami hanya mau menyenangkan Engkau Tuhan dengan pujian dan penyembahan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Di pagi hari ini yang luar biasa kami membawa sahabat kami Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, Bapak Abednego Rasdi, juga Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak Kartomio Sarjono. Juga kami membawa Gembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, juga Pendeta Ibu Mulyanti Suwarna. Terima kasih Bapak untuk setiap mereka, Bapak-bapak pembina kami dan Bapak rohani kami Tuhan. Mereka ada buat setiap kami, berdoa buat setiap kami Tuhan. Engkau ada untuk setiap mereka di setiap musim hidup mereka Tuhan. Engkau Tuhan, perkenanan-Mu Tuhan buat setiap mereka, pergumulan setiap mereka Tuhan, Engkau Tuhan yang akan menyelesaikannya Bapa. Terima kasih kekuatan yang baru, anugerah yang baru, hikmat marifat-Mu Tuhan, pewahyuan-pewahyuan baru buat setiap mereka, sehingga mereka membawa kami untuk menjadi umat yang layak, untuk menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat majelis dan jemaat yang ada di tempat ini, 5 generasi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap mereka. Kami tahu Tuhan, kami bersama-sama berunity Tuhan. Setiap kami Tuhan, majelis-majelis yang ada, membawa setiap kami berunity untuk selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih keunitian di antara setiap mereka, sehingga apapun yang sudah menjadi tugas tanggung jawab mereka dilaksanakan dengan baik, dengan tuntunan dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kegiatan-kegiatan sepekan yang ada juga di tempat kami. Kegiatan kul yang akan ada diadakan tanggal 29 nanti. Engkau yang beracara Tuhan, kami mempersiapkan dengan sebaik mungkin, tapi Engkau Tuhan, rencana-Mu yang terjadi buat acara-acara nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesiapannya semua. Kami juga berdoa bersepakat hati untuk perluasan tanah gereja kami. Kau sudah memberikan tanah yang terbaik bagi kami. Dengan waktu-Mu saja Tuhan, kami bersama-sama bersepakat Tuhan, mohon kepadamu, Engkau Tuhan yang memberikannya tepat pada waktu-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat panitia Natal, acara Natal kami yang ada diadakan tanggal 20 Desember nanti. Keunitian di antara setiap panitia Natal, bahkan setiap kami jemaat-Mu Tuhan, kami mendukung di dalam nama Tuhan Yesus. Kehendak-Mu Tuhan yang jadi buat Natal kami, jadi berkat buat Purbalingga Tuhan. Terima kasih Bapa, dana yang ada yang masih mungkin belum tercukupi, kami percaya dan yakin Engkau akan mencukupkan, dapat melebihkan semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Juga berdoa buat kota kami, Purbalingga, dan bangsa kami
untuk setiap pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, dan staf-staf menteri yang ada di bawahnya Tuhan, bahkan setiap jajaran pemerintah di bawah sekalipun, mereka ada karena Engkau Tuhan memilihnya, dan kami tahu setiap program yang ada untuk kesejahteraan bangsa kami, beri hati yang takut akan Engkau sehingga memimpin kami untuk memberikan kesejahteraan buat kami Tuhan. Berkati keluarganya, berkati kesehatannya, bahkan pelayanannya Bapa. Kami juga berdoa buat 18 kecamatan yang ada di Purbalingga, kami rebut di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk jiwa-jiwa yang baru yang Tuhan kirimkan kepada kami di tempat ini. Kami tahu Engkau ada buat setiap mereka, menuntun mereka ke tempat ini Bapak, terima kasih. Kami terkhusus berdoa Tuhan buat Ibu Gembala kami dan juga tim doa yang lagi melayani di luar, di Tegalsari dan juga di tempat lain. Tuhan memberkati setiap mereka, juga di tempat pelayan-pelayan yang nantinya Tuhan berikan buat Ibu Gembala kami. Hikmat-Mu Tuhan, kehendak-Mu Tuhan yang jadi buat Ibu Gembala kami, pewahyuan-Mu yang baru Tuhan, sehingga setiap jemaat yang dilayani benar-benar merasakan-Mu Tuhan, benar-benar dijawab oleh Engkau Tuhan, mulai Ibu Gembala kami dan tim. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami juga akan diberikan pewahyuan yang dari-Mu melalui Bapak Hendro Tuhan. Engkau Tuhan yang bekerja, Engkau Tuhan beracara melalui Bapak Hendro Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan wahyukan kepada kami, teguran ataupun nasihat, kami terima dan kami mau menjadikan itu sebagai rema dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati keluarga Pak Hendro juga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa syafaat ini, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Saatnya kita mempersiapkan hati dan hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk terus Tuhan melekat dalam kasih-Mu Tuhan. Sekarang Bapak ya seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita mulai lagu ini dari awal. Seperti hatiku Tuhan, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang
Begitupun jiwaku. Sekarang apa yang hanya Kau Tuhan, hanya Kau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi Tuhan. Sekarang apa yang seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Kau tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati. Terima kasih tim WL Singer maupun musik. Kita menyanyikan baju ini pernah saya singgung seperti rusa. Rusa itu mengerti betapa pentingnya air. Bukan sekedar butuh air, karena hewan-hewan lain pun butuh air. Ya, hewan-hewan lain pun butuh air. Tetapi beda. Kebutuhan rusa ini begitu mendasar. Sampai pemazmur, ini kan ditulis dalam Mazmur. Sampai pemazmur itu memberikan satu gambaran seperti rusa. Itu kan apa? Karena saat rusa itu kekurangan air. Secara otomatis tubuhnya ini mengeluarkan suatu bau. Baunya ini bau yang menyengat, yang khas. Dan ini sangat bahaya bagi rusa. Sehingga pemangsa daripada rusa, harimau, ya kan, singa, itu ngerti, oh di daerah ini ada rusa yang siap untuk makanya rusa ngerti akan kekurangannya. Dia ngerti bagaimana satu kebutuhan yang mendasar akan kebenaran, akan satu air untuk menjadi bagian dalam hidupnya. Makanya penggambaran daripada kehidupan kita saat kita rindu
akan kebenaran firman kiranya seperti rusa. Amin. Kebenaran firman itu menjadi satu bagian yang mendasar. Kebenaran itu menjadi sesuatu yang pokok. Jangan menganggap kebenaran itu hanya sebagai huruf yang mati. Firman ini bukan hanya sekedar huruf yang mati. Seperti kita baca novel Kopingho. Bukan. Seperti kita baca mungkin cerita dongeng. Bukan. Firman sudah teruji kebenarannya. Dan firman itu saat semakin diimani, saat semakin digali, saat semakin kita mencari, saat kita semakin dalam ke dalamnya, dan di situ kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa daripada firman itu. Efesus 3 ayat 16 sampai 19. Akan saya bacakan. Aku berdoa supaya Ia, yaitu Allah, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Aku berdoa supaya aku dapat dipenuhi dan 20 coba. 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam Dia. Amin. Kalau mungkin ayat ini pernah juga dibawakan oleh yang ikut KKR. Pastor Marsha. Betul ya? Ayat ini pernah dikupas. Tetapi sekali lagi, ketika saya baca ayat ini, saya mendapatkan sesuatu yang baru. Makanya ketika saya membaca, saya renungkan, saya berikan suatu tema, bagaimana kokoh dalam Kristus. Tema kita pada saat ini adalah kokoh dalam Kristus. Sekali lagi, ini adalah suatu surat yang Paulus tulis kepada jemaat di Efesus, dan ini merupakan suatu pokok doa supaya jemaat ini dapat kuat, supaya jemaat dapat tetap teguh di dalam Tuhan. Saya juga ketika saya baca suatu renungan daripada GBI Solo, dia memberikan suatu gambaran ilustrasi. Seringkali kita menganggap remeh pohon kelapa, ya, pohon kelapa. Tahukah Bapak Ibu, pohon kelapa itu sebenarnya pohon yang kuat. Pohon kelapa ini adalah pohon yang kuat. Pohon kelapa adalah salah satu pohon yang kuat. Sebab saat ada badai, pohon ini punya akar serabut yang menyebar kemana-mana. Dalam arti, meskipun dia menjulang tinggi, saat ada badai, saat ada
banjir. Jarang terjadi. Pohon kelapa ini tercabut. Sekali lagi, meskipun dia tinggi. Loh, pohon kelapa itu jangan dipandang. Kalau pohon kelapa yang di pantai-pantai itu ada yang sampai 10 meter, 12 meter, bahkan 15 meter. Tinggi. Dan kita tahu hukum alam. Semakin tinggi, semakin anginnya semakin kencang. Semakin tinggi, anginnya semakin kencang. Merasakan angin kencang. Waktu saya kemarin dolan, saya ketika masuk ke kota Kaisung, saya di situ sudah dikabari, ini sedikit kesaksian. Nah, untung aja Tuhan itu ngaturnya itu tepat. Ada badai. Saya kira badai itu ya badai apa? Ya biasa, cuma angin-angin biasa. Sore penasaran, kepingin dolan ke pantai. Wah, dolan ke pantai. Nah, setelah wah pantainya sepi, yang cuma ada orang berapa ya? Cuma orang 2. Selain kita ini orang 2, orang 3. Orang tahu sepi. Saya wah, masa pantai gini sepi. Rupa ini sudah ada, ini karena penasaran. Karena sudah sampai, ya kepingin dolan. Dah, belum ada setengah jam. Mulai wuk. Saya waktu itu orang berlima. Ayo masuk mobil, lari cepat, masuk mobil cepat lari. Saya langsung cepat keluar. Memang badai waktu itu terjadi di kota Kaohsiung, di Taiwan, Kaohsiung itu bagian bawah. Semua sekolah libur, kepegawaian Kaohsiung, Tainan libur. Dan saya di lantai waktu itu belum, enggak lantai, enggak terlalu tinggi ya. Di hotelnya enggak terlalu tinggi, mungkin lantai 4 lah. Lantai 4 aja, itu apa? Suara anginnya itu katanya. Cuma kan enggak takutnya kenapa? Sudah ada di semakin tinggi, semakin anginnya semakin. Tapi sekali lagi, kelapa semakin tinggi, dia tetap kuat. Karena dia punya akar yang kuat. Untuk kokoh di dalam Kristus, Paulus katakan dan Paulus berikan suatu cara. Dan saya melihat melalui doa Paulus ini, sebenarnya Paulus ingin menyampaikan bagaimana seseorang itu dapat kokoh di dalam Kristus. Yang pertama, hendaknya yang pertama berakar dalam kasih. Ayat yang ke-17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu bersama-sama dengan orang kudus dapat, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Sekali lagi seringkali kita dengar dan memang seringkali kita secara teologi, orang percaya Roh Kudus diam. Seorang percaya Yesus, Kristus diam. Ya. Nah, saat Kristus diam itu sekali lagi ini menjadi suatu dasar. Ini menjadi suatu dasar. Makanya Paulus katakan di dalam 1 Korintus 3:11, di dalam bangunan itu hendaknya dasar itu adalah dasar Kristus. Ya. Dasarnya itu dasar Kristus. Kristus itu menjadi suatu dasar. Makanya hendaknya imanmu Kristus yang diam dalam hatimu itu menyatakan bahwa Kristus yang telah diam itu memiliki dampak lebih jauh. Makanya dikatakan yang pertama, untuk supaya kokoh, dikatakan hendaknya
lewat Kristus itu kamu itu berakar di dalam kasih. Saya ketika menyelidiki dan saya mencoba untuk membedah daripada kata berakar ini, memang berakar ini memiliki arti memang bisa memiliki arti memang berakar untuk memberi kekuatan. Nah, tetapi ada arti lain yang memberikan suatu pengertian bagaimana berakar itu menyebabkan seseorang atau sesuatu itu menjadi benar-benar membumi. Makanya saya itu ketika memiliki arti lebih jauh atau bisa dikatakan bagaimana sesuatu itu bisa menjadi kuat dan menjadi kokoh. Jadi berakar memiliki dampak untuk menjadi kuat dan untuk menjadi kokoh. Itu berakar. Hanya seperti daripada pohon kelapa tadi. Mengapa pohon itu kuat? Karena dia berakar, dia diberikan satu kekuatan. Dia kuat, meskipun tantangan. Karena sekali lagi, ketika berbicara tantangan, kalau kita minggu-minggu ini kita sebenarnya diajar bagaimana sebenarnya untuk kita itu sebenarnya kuat. Minggu lalu Bapak Gembala itu memberikan firman Tuhan apa? Ingat? Bagaimana hidup beriman kepada Allah. Ingat? Ingat atau enggak? Minggu lalu Bapak Gembala. Ya, betul Bapak Gembala. Hidup beriman kepada Allah itu dalam Ibrani. Ya, Ibrani 11. Dan kita melihat ada beberapa poin yaitu tentang bagaimana keistimewaan daripada beriman. Ya kan? Bagaimana keistimewaan beriman kita yaitu kita dapat mengalami pertolongan Tuhan, hidup kita disertai oleh Tuhan. Mujizat masih terjadi dalam kehidupan kita dan Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Kalau yang nyatat, karena saya nyatat jadi saya nyatat. Ya. Ya. Lewat satu. Siapakah yang akan dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Ini bicara adalah masalah. Tekanan hidup. Ya kan? Mungkin engkau sedang ada dalam saat ini, mungkin kau tidak ada mungkin dalam perang, enggak. Karena aman negara kita, enggak sampai seperti yang di Israel, ya kan? Atau di Ukraina ya. Dan Rusia lagi perang. Tetapi sekali lagi, ketika sesuatu sudah ditangkap Tuhan, semua sesuatu itu tidak akan lepas dan Tuhan akan menuntun. Kalau bagi orang percaya di sini, yang masih percayanya itu Senin Kemis, Senin percaya, besok. Saya berdoa supaya kita semua yang demikian yang Senin Kemis tangkap Tuhan. Supaya apa? Karena ini sudah berbicara kerjaman. Ini sudah berbicara kerjaman. Bukan waktu kita untuk kita tidak berakar di dalam kasih. Dikatakan terjemahan itu lebih jauh. Ketika saya melihat berakar dan berdasar dalam kasih, ya. Berdasar ini memiliki arti meletakkan suatu pondasi atau untuk menjadikan sesuatu ini stabil. Jadi ketika berbicara berakar dalam kasih ini berbicara bahwa dasarnya tetap kuat. Kalau masih masalah uang belanjaan kurang, jangan mengumpat Tuhan. Ada sepele.
Masih kurang uang belanjaan saja sudah ngomel-ngomel sama Tuhan. Tuhan, aku gak punya. Wah Tuhan ini gimana? Tuhan ini lagi tidur ya. Sudah kita seakan-akan mengingkari daripada Tuhan. Baru masalah kurang uang belanja. Kalau yang dagang baru sepi. Mungkin saat ini kan maaf. Orang ngomong ini lagi kalau yang dagang ini ngerti, ya kan? Karena saya juga seringkali ketemu dengan sales. Mereka tuh ngomong, tapi ini tidak perlu diimani kalau bagi kita. Ya, silakan yang depan, yang luar. Yang penting, anak Tuhan ketika buka toko, doakan dalam nama Yesus rame. Karena itu tak lakukan. Rame, Tuhan pasti berkati. Mereka itu ngomong, kalau bicara sekarang, ini ngungkuli COVID. Mungkin yang dagang, ada yang pernah ngomong gini? Betul? Yang dagang-dagang. Ngungkuli COVID. Duitnya itu nggak tahu kemana. Ya kan? Uangnya ini nggak tahu kemana. Kalau PT mungkin sih sudah agak mending. Tetapi beberapa PT. Kalau beberapa PT mungkin sudah agak lumayan. Yang dulu masuk 3 hari, sekarang 4 hari. Bahkan sudah ada yang 5 hari. Ya, tetapi masih ada yang 3 hari. Tapi bersyukur. Makanya saya itu kadang-kala ini pengalaman ya. Saya itu seringkali dulu ngomong, saya jangan melihat sesuatu itu kalau sudah posisi sekarang ya. Saya kan seringkali saya saksikan, seringkali saya ngomong. Ketika masa-masa sulit yang saya alami ya. Saya tuh pernah ngalami, ini perumpamaan saja. Hasil 1.000, keluarnya 1.200. Ketika dipikir puyeng atau enggak? Puyeng, jujur puyeng. Sampai yang rasanya nyetir itu kadang-kala seperti orang grenyom. Dan waktu itu yang jadi seringkali saya minta tolong, kalau yang ngerti lo ya, yang ngerti, itu mamanya Abu, mamanya Yonatan, itu ngerti. Itu yang saya seringkali itu waktu tahun 2002 saya itu minta tolong. Kalau dapat BG, nggak pernah yang namanya BG itu langsung tak simpen enggak. Sekarang dapat langsung ditukar. Kenapa? Untuk muter. Tetapi doa saya begini. Saya cuma ngomong, iman saya itu cuma saya ngomong gini. Tuhan, enggak peduli. Saya ini mau dikasih untung hari ini berapa? Mau 10.000, amin. Mau 100.000, amin. Tapi 1.000 pun puji Tuhan. Saya tahu Tuhan 1.000 yang penting cukup dan dapat ada lebihnya. Itu yang sulit. 1.000 itu cukup tetapi ada lebihnya. Itu saya doakan. Saya berdoa, pokoknya Tuhan, gak tahu terserah mau dikasih 1.000, mungkin 100 gak apa-apa. Yang penting 100 tak makan, ada lebihnya. Terserah Tuhan yang mikir. Ya kan? Kita gak perlu terlalu mikir. Pokoknya itulah iman. Ketika berbicara, apa waktu itu belum setia? Sudah setia, tetapi mengapa diizinkan demikian? Sudah pelayanan? Sudah. Tetapi mengapa diizinkan demikian? Tujuannya adalah engkau berakar kuat di dalam Dia. Itu tujuannya. Ketika engkau kuat,
engkau berakar, semakin tinggi, engkau tidak akan menjadi sombong. Karena akar berbicara ketika saya melihat arti membumi, itu berbicara, membumi itu memiliki arti kerendahan hati. Melepaskan ego. Arti membumi. Itu artinya melepaskan ego. Tidak sombong. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kokoh, bukan hanya cuma berakar. Kita diajar juga untuk berakar dalam kasih. Ya. Yang kedua, kita diajar untuk memahami kasih. Ayat yang ke-18. Ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan orang kudus dapat memahami. Nah, arti memahami memang itu dari kata bahasa Yunani, kata lampau, kata lambano. Nah, itu saya tulis itu. Itu memang memiliki arti bisa memahami, memang memiliki arti memahami, atau memiliki arti menyadari. Bisa artinya demikian. Tetapi dalam arti yang lebih jauh lagi ada satu penggambaran. Arti ini ada unsur untuk memegang erat-erat. Jadi memahami itu memiliki arti ada unsur untuk pegang erat-erat. Dan penjelasan dalam arti kata bahasa asli, ini kalau ketika dihubungkan dengan Kristus, ini berbicara tentang kuasa dan pengaruhnya bagi orang kudus. Jadi ketika diartikan lebih jauh, arti memahami bukan saja berbicara soal mengerti. Sekali lagi, arti memahami itu bukan cuma sekedar kita cuma ngerti. Oh ngerti, ya ngerti. Bukan. Tetapi arti memahami itu memiliki arti bagaimana kita pegang, pengertian itu kita pegang erat-erat. Ya. Pengertian itu kita pegang erat-erat. Sehingga kenapa? Karena pengertian itu akan memberikan suatu pengaruh yang baik. Yang pertama, pengertian itu akan memberi pengaruh yang baik. Dan yang kedua, pengertian itu akan mendorong untuk mengatur dalam kehidupan kita. Itu kalau dari bahasa asli, bahasa Yunani. Sehingga dalam pernyataan itu, bagaimana 18? Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya maupun dalamnya kasih Kristus. Pemahaman kepada apa yang terkandung dalam Kristus itu luar biasa, tidak ternilai. Penggambaran daripada Paulus katakan, yaitu begitu dalam, begitu lebar, begitu panjang, begitu tinggi. Dan tidak ternilai. Pemahaman kepada Kristus perlu dipegang erat-erat. Sekali lagi, hal di luar akan membawa untuk seseorang itu meninggalkan. Dibawa ketika suasana di luar, keadaan di luar itu mempengaruhi untuk kita meninggalkan apa yang kita yakini. Kita orang yang beriman pun kadangkala kita yang minoritas. Ya. Dan memang ketika masanya nanti, ketika masa daripada antikris, iman itu akan diuji. Masa antikris bertata, itu orang itu akan diuji.
Orang yang tidak akan masuk dalam pengangkatan, ketika saya kemarin dengarkan khotbah Bapak Rubin, ketika saya lagi pergi, kalau saya pergi itu saya kemarin dengarkan khotbah Bapak Rubin Adi Abraham tentang pengangkatan. Dan itu memang sudah saya ngerti, ketika masanya sampai, antikris, ketika orang sudah diangkat, orang yang ditinggal, itu orang-orang, ada orang Kristen ada, tapi akan diuji. Orang Kristen yang enggak sungguh-sungguh akan dikejar-kejar. Mau dicap 6 atau enggak? Mau mengingkari Yesus atau enggak? Enggak mau, dare. Jadi bagi orang-orang yang tidak siap, pasti ujungnya adalah maut. Makanya mulai sekarang perteguh imanmu. Kokohkan imanmu. Buatlah imanmu kau berpengharapan. Karena pengharapan itu, ketika kita lihat pengharapan itu memang tidak kelihatan. Tetapi itu pasti. Firman ini pasti. Makanya sejak awal saya katakan, firman ini bukan sekedar tulisan. Firman ini bukan sekedar hal dongeng, bukan. Tetapi firman ini adalah hidup dan pasti terjadi. Kalau engkau tidak berakar, kalau engkau tidak memahami, engkau akan masuk kepada penganiayaan itu. Kalau engkau menganggap sepele, boleh. Ya, pengiringanmu sepele, boleh nggak apa-apa. Karena pengiringanmu pasti suatu saat engkau akan diuji. Kalau engkau tidak memahami, memegang erat-erat imanmu. Yang ketiga, apa doa daripada Paulus? Di samping berakar dalam kasih, memahami kasih. Yang ketiga, mengenal kasih. Sekali lagi, yang pertama tadi apa? Berakar dalam, untuk kokoh. Berakar dalam kasih, memahami kasih, dan mengenal kasih. Dikatakan di sini, ayat yang ke-19. Setelah mengerti dalam, betapa dalam, dan dapat mengenal kasih itu. 19. Sekalipun ia melampaui dalam segala pengetahuan. Mengenal kasih. Makanya ketika saya sendiri seringkali mengapa saya senang ketika saya mendapatkan sesuatu kata, itu coba saya bedah. Saya selidiki, meskipun lama. Karena maaf, untuk penyelidikan ini bahasa Inggris, maaf, saya ini bahasa Inggrisnya Senin Kemis. Tapi ya, untuk kita dapat memahami, itu belajar, makanya butuh waktu. Mengenal itu memiliki arti memang tahu atau mengenal. Ya, memang tahu atau memang mengenal, bisa arti itu. Sedangkan itu kalau di dalam bahasa asli ginosko, ya, memang memiliki arti mengerti atau tahu atau mengenal atau mempelajari. Itu arti yang biasa dipakai. Nah, ada satu penekanan daripada arti kata ginosko. Arti mengenal itu memiliki arti bahwa dalam ungkapan Yahudi, ginosko ini dipakai, dalam ungkapan Yahudi, ginosko ini dipakai untuk hubungan suami istri. Paham? Kalau yang keluarga ngerti. Kata ginosko itu dipakai dalam hubungan suami istri. Maksudnya apa? Pengenalan yang secara detail. Ya. Kalau saya makan, saya seringkali saya ngomong, istri saya kenal saya. Kalau saya sudah bau bantal, saya pasti ngorok. Itu ngerti apa?
Makanya kalau pergi kemana-mana, istri saya tuh pasti ngomong, Elika temeni mama. Karena istri saya nggak bisa tidur langsung. Tunggu waktu sejam, 2 jam baru bisa tidur. Bahkan 3 jam. Kalau saya enggak, 5 menit pasti hilang daripada peredaran. Loh, orang bisa tidur itu anugerah loh. Siapa yang setuju? Setuju? Jadi kalau ngomong mengenal Tuhan, kalau ngomong mengenal cuma datangnya minggu. Oh, aku sudah mengenal Tuhan karena cukup 1 minggu 1 kali saja cukup mengenal. Kapan bisa ngerti-ngertinya seminggu? Pengenalan pasti dimulai daripada hubungan pribadi yang intim. Semakin kita semakin dalam, dan semakin sering kita akan semakin ngerti. Coba kalau ketemunya sehari 10 kali sama sebulan 10 kali, lebih cepat kenal mana? Atau yang seminggu sekali, ketemunya seminggu sekali, sama yang sehari ketemunya 10 kali, lebih cepat kenal siapa? Ya pasti kenal yang sehari 10 kali dong, benar nggak? Tapi kadang kala orang, maaf, orang Kristen tuh, aku sudah cukup. Ini maaf, ini enggak nyindir. Kalau di sini kelihatannya sudah pada rajin, semua orang pelayanan sudah rajin semua ya. Aku sudah cukup lah, apa? Datang kepada Tuhan seminggu sekali sudah cukup lah. Aku supaya ngerti Tuhan. Kepengen ngerti Tuhan. Pengenalan kita akan diuji. Pengenalan kita akan diuji. Kalau engkau memang mengenal Tuhan, engkau jadi pribadi yang tidak suka bersungut-sungut. Ketika engkau mengenal Tuhan, engkau menjadi pribadi mungkin jatuh, tapi engkau akan cepat bangun. Ketika engkau sebagai orang yang pribadi mengenal Tuhan, mungkin engkau sedang berputus asa, tapi engkau akan tetap dapat revival dan engkau akan tetap bangun bahwa ada Tuhan yang besar yang akan menolong aku. Itu orang yang mengenal. Jangan berbicara mengenal kalau masalah kecil aja, yang dipakai adalah logika, bukan Tuhan. Mengenal, berbicara lebih dalam lagi, bagaimana engkau dapat mempergunakan imanmu. Makanya ketika berbicara iman, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Ngerti arti dasar? Pondasi. Iman itu berbicara bukan sesuatu yang kelihatan. Iman itu berbicara sesuatu mungkin dan tidak kelihatan. Tetapi ketika itu adalah kehendak Allah, itu pasti terjadi. Makanya beriman harus beriman kepada Kristus. Ketika bebanmu saat ini berat, engkau sedang diuji. Apakah engkau tetap kokoh di dalam Tuhan? Mungkin engkau sedang berputus asa. Mungkin anakmu sedang tidak sesuai dengan ekspektasimu. Mungkin hatimu sedang sakit lewat anakmu. Mungkin hatimu sedang sakit lewat suamimu dan atau istrimu. Mungkin kau sedang sakit ketika melihat usahamu sedang tidak baik-baik saja. Engkau dituntut untuk beriman kepada Tuhan. Iman adalah mengenal Dia secara pasti. Pengenalanmu sedang dituntut sampai di mana engkau
engkau lewat mengenal dia, engkau akan tetap kokoh di dalam dia. Oleh sebab itu, untuk kokoh, sekali lagi, mungkin keadaanmu tidak sedang baik-baik aja, tetapi kokohlah dalam Tuhan. Dengan berakar kepada dia, dengan memahami dia, memahami kasih itu, dan mengenal kasih itu. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Kami percaya Engkau tidak hanya ada bersama dengan kami di tempat ini, tetapi Engkau mengenal apa menjadi kerinduan setiap kami umat-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami boleh menikmati kasih-Mu yang begitu dalam, kasih-Mu yang begitu lebar, kasih-Mu yang begitu panjang, yang tak terhingga. Dan kasih-Mu sampai hari ini kami alami. Bapa, terima kasih kami boleh memuji dan menyembah-Mu dalam ibadah kami pagi ini. Terlebih kami juga boleh dengar isi hati-Mu, yaitu firman-Mu, yang hari ini, pagi ini kembali mengingatkan kami tetap teguh di dalam Tuhan. Sekalipun hari-hari ini begitu banyak badai, tekanan, himpitan yang kami hadapi, tapi firman Tuhan mengingatkan kami supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Dan kami tetap terus berakar di dalam kasih-Mu. Kami memahami kasih-Mu. Juga Tuhan buat kasih-Mu dalam. Sehingga kami tidak hanya mendengar orang lain mengalami kasih Tuhan, tetapi hari lepas hari kami boleh mengalami kasih-Mu. Sehingga membawa kami untuk tambah mengasihi Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini apa yang telah kami dengar, yang tadi disampaikan oleh hamba-Mu ke Hendro Tuhan, ialah firman Tuhan ini membuat kami bangkit, membuat kami semakin mengasihi Tuhan, membuat kami untuk semakin mengerti tuntunan Tuhan, sehingga kami boleh terus melihat kebaikan dan kebaikan Tuhan hari lepas hari Tuhan nyatakan buat kami. Meteraikan firman Tuhan dalam hati kami, agar firman Tuhan itu bertumbuh dan berbuah di kehidupan kami semuanya. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini tidak seperti kami datang, tapi kami pulang membawa kelegaan, kami pulang membawa sukacita dan kemenangan pada Tuhan. Berkati hamba-Mu, Hendro, yang sudah menyampaikan hati-Mu. Engkau terus memakai dan mengurapi dan beri hikmat-Mu, supaya tetap dapat mengerjakan tugas pelayan yang ada dengan kekuatan pada Tuhan. Berkati keluarga dan pelayanannya dan pekerjaan apa yang dilakukan, Engkau buat berhasil. Dan setiap hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, Allah Roh Kudus yang terus melengkapi, Allah Roh Kudus yang terus mengurapi, supaya pelayanan-pelayanan mereka selanjutnya Engkau pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sebentar meninggalkan, biarlah Tuhan menuntun setiap langkah kami ketika kami keluar dari ruangan ini. Ketika kami pulang, penyertaan Tuhan, kami boleh kembali tiba di rumah masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Kami boleh berkumpul bersama keluarga kami, boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami tidak lupa berdoa untuk persiapan ibadah kami yang kedua. Nanti sore kami rindu Allah terus memimpin kami, Allah terus bekerja dalam ibadah kami, supaya ibadah yang kami lakukan bukan ibadah biasa, tetapi ibadah di mana hadirat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur untuk pimpinan Tuhan, berkat Tuhan nyata, Tuhan nyata buat kami dalam ibadah ini. Haleluya. Mari saudara dikasih Tuhan, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap kita yang hadir dalam ibadah pagi hari ini. Amin. Dia juga yang memberkati kekuatan kesehatan kita. Amin. Yang memberkati setiap keluarga kita. Amin. Memberkati pekerjaan kita, memberkati pelayan dan Amin. kita akan Tuhan. Serta Tuhan juga sentiasa memberikan perlindungan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Dia juga yang sentiasa menyertai kita dengan wajah. Amin. Dan memberikan Tuhan menghadap Engkau damai sejahtera.
dikasih dengan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah serta kasih-Nya yang telah Dia nyatakan bagi kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis di dalam kuasa kudus menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata Amin. Tuhan Yesus Yesus memberkati.